Jadi nggak cukup orang tidur pas bangun, enggak. Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW ini Rasulullah nggak tidur pada dasarnya tidur Rasul. Karena Allah perintahkan wa ja'alna al-laila libasa, ya suruh malam kita berebah untuk menistirahatkan badan itu. Kalau kita punya musuh di dunia ini, musuh kita itu sesuatu yang membahayakan kita. Membahayakan kita. Dengan sholat akan pergi jauh-jauh sesuatu yang membahayakan kita itu. Apa boleh membahayakan kita? Iblis yang mengganggu. Sholat subuh diganggu iblis. Bangun tidur mengerjakan subuh, iblis ganggu. Sholat zuhur masih terus iblis ganggu. Beb, jin itu kalau siang tidur beb. Kalau ba'da maghrib baru keluar. Rasulullah alam, iblis la'natullah. Ini profesornya iblis. Profesornya jin. Jadi kalau hidup seseorang itu ngerti segala sesuatu yang gaib, termasuk malaikat Allah Subhanahu wa taala ini gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi likulli syai' lillahi fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita dalam satu majelis yang dikatakan ini adalah jalsah di mana tempat duduk yang baik. Kenapa dikatakan raudhatul jannah, daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan selalu keberkahan, Allah berikan sehat afiat badan, Allah mudahkan segala urusan. Salawat salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan di akhir-akhir tahun 2023 ini kita harus banyak berpikir. Kenapa? Karena mungkin segala sesuatu di tahun yang akan datang ada sesuatu yang lebih daripada yang tahun-tahun yang kemarin. Di tahun juga 1445 Hijriah, nanti juga tahun-tahun yang depan. Mudah-mudahan Allah dan kita selalu berusaha untuk menjadi lebih bermanfaat lagi di tahun-tahun yang akan nanti. Yang pertama, fakir hormati Mustafa selaku hadir majelis Al-Hasan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Yai Muhdi, mudah-mudahan setafiah, panjang umur, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua di sini jamaah majelis Al-Hasan, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberi maghfirah ampunan selalu, disetafiahkan badan selalu, dibanyakkan rezeki zahir batin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu, ilmu. Nabi Muhammad SAW ini Madinatul Ilmin, dikatakan Rasulullah kotanya ilmu. Kita melihat satu kota di mana kota itu tempat ilmu. Al-ilmu al-ukhrawiyah, ilmu tentang agama. Yang dikatakan hidup bahagia kita di dunia, bahagia kita dalam beragama, bahagia terus di akhirat. Fid din wa dunya wal akhirah. Di sana Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Al-Qur'an itu sebagai pengetahuan. Al-Qur'an ini dikatakan suatu cahaya. Al-Qur'an ini yang di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan.
Al-Quran ini apa segala sesuatu yang tertempat di Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini al-huda, petunjuk. Al-Quran ini al-bayan, sebuah keyakinan. Al-Quran ini sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab pedoman bagi kita yang beragama Islam. Ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan. Hidup Allah berikan. Yang kekal Allah, kita ngerti. Oh berarti kita alim, mempunyai pengetahuan bahwa Allah bako kekal. Yang Rahman, yang Rahim Allah. Segala pengetahuan yang kita ketahui akan sesuatu tentang diri kita, tentang sekitar kita, tentang Allah Subhanahu wa taala itu ilmu. Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW ini utusan Allah daripada kita manusia. Min anfusikum. Rasulullah bernafas. Nabi melihat. Nabi mendengar. Nabi berjalan. Nabi makan. Nabi minum. Allah beri percontohan untuk kita manusia ini memahami akan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia Rasulullah SAW ini Madinatul ilmin, kotanya ilmu. Kalau kita kepengen melihat, mendapatkan hidayah, yang melihat Rasulullah. Karena segala pengetahuan ada di diri Rasul. Ya, Rasul ini segala-gala bagi umat. Rasul ini pemimpin bagi umat. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW ini uswah, suri tauladan, di mana kaki kita melangkah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita malam tidur lagi, semua ditata Nabi. Semua kita mengikuti ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sahabat melihat Rasulullah. Kenapa tabi'in melihat sahabat? Kenapa salafun salih melihat tabi'in? Kenapa ulama sampai sekarang Imam Abu Hamid, Imam Ghazali, Syekh Ihya Ulumuddin melihat salafun salih. Sampai sekarang di zaman kita hidup ini, kita merasakan butiran halus akan apa begitu indahnya as-sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Al-Karim yang mulia, satu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dikatakan ilmu nur. Ilmu itu cahaya, membuat sehingga mata kita melihat, membuat sehingga sesuatu yang didengar ini dari apa pandangan mata. Oh iya, alhamdulillah kita masih punya mata sepasang, kita masih punya telinga sepasang, ini bisa mendengar. Hati alhamdulillah Allah berikan hidayah, kita ngerti agama Islam, kita ngerti syahadat yang kita genggam sampai kita mati. Kalau berharap husnul khatimah, ya baca 2 kalimat syahadat. Kita ngerti hidup Allah yang ngatur, kita ngerti kapan waktunya kita mati, Allah alam, Allah yang ngerti. Kita nggak bisa tunda-tunda, kita nggak bisa cepet-cepetin. Semua Allah tentukan. Dan termasuk pengetahuan di saat kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman, kita ngerti malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, malaikatul mukarrabin, 10 malaikat. Rukun iman, kita ngerti bahasanya Al-Quran yang dibawa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita imanin Allah subhanahu wa ta'ala, ngerti Allah yang menciptakan aku, Allah yang menciptakan leluhur kita manusia, Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah katakan watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Madinah, tempat di mana Rasulullah SAW itu hijrah. Makkah al-Mukarramah, di mana Rasul Walid Mustafa lahir Rasulullah. Nah, di sana kita melihat sesuatu, ada sesuatu di kota itu. Ada sesuatu yang begitu membuat kita halu, membuat kita ini merindu, mustaq, rindu akannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ana Madinatul ilmin, Rasulullah mengatakan.
Segala pengetahuan kita akan rahmah, akan cinta kasih sayang, segala pengetahuan kita tentang untuk kita menjadi mu'arrifin, orang yang soleh, rajin mengerjakan sembahyang, orang yang ngerti bahwa salat ini satu pekerjaan yang menunjukkan kita umat Sayyidina Muhammad, kita membawa agama Islam yang dijaga terus. Setelah syahadat kita ngerti bahwasanya rukun Islam itu salat. Dan apa segala macam tentang pengetahuan yang Allah betikkan, Allah sampaikan itu melalui baginda Nabi Muhammad SAW ini, yang sehingga sampai kepada telinga-telinga kita, pandangan mata kita, dan apa yang kita dengarkan, apa segala sesuatu itu menjadi manfaat karena al-ilmu yang naf'an, yang bermanfaat. Terus matilah seorang itu, seorang anak daripada ibunya itu mati karena ilmu yang bermanfaat sampai itu ke alam kubur. Terus susahlah hidup seorang itu. Dia ngerti sabar karena Allah berikan pengetahuan. Allah berikan ngerti bahwasanya di saat susah Allah sedang uji. Di saat orang itu senang Allah lagi lihat, coba diberi Allah Subhanahu wa taala kesenangan. Bisa enggak, mampu enggak orang ini di saat Allah berikan kebahagiaan. Habib, orang diberi susah Habib karena Allah ngerti apa sesuatu yang menjadikan orang itu akan lupa kepada Allah. Enggak selalu Allah seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa al-mata'ul ghurur. Allah berfirman. Jadi dunia ini di sana setelahnya itu harta. Dunia yang difikirkan di dunia ini ada akhirat yang Allah ciptakan pula. Ada hidup, ada kita akan ketemu mati. Bayangkan, pikirkan sesuatu yang Allah berikan. Ataukah itu hidayah, petunjuk? Insya Allah. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan berdasarkan husnudzan, bersangka sesuatu yang baik akan Allah Subhanahu wa taala. Alim orang ini, ngerti apa yang sesungguhnya Allah jadikan. Malam Allah jadikan itu ada bulan di malam hari. Siang Allah jadikan itu ada matahari yang terang di pagi hari. Mulai keluar belum terang-terang, terlalu terang nih. Masih jam 7:30. Iya, terus keluar itu tergelincir terus sampai di tengah-tengah, tepat di atas kepala itu azan terus zuhur itu berkumandang. Selalu diingatkan untuk mengingat akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ilmu ra'suddin. Ilmu ini yang akan membawa agama seseorang itu terselamatkan. Hati-hati, mahjub, seseorang itu terhijab dari segala kebaikan karena al-juhul, karena kebodohan. Kalau orang ngerti sesuatu yang boleh dia kerjakan, dia berarti alim, ngerti sesuatu. Kenapa Habib dia enggak sekedar ilim, enggak sekedar berilmu, kok sampai alim Habib sebutkan Bib? Kenapa? Karena dia mengamalkan yang dia ketahui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak cukup orang tidur pas bangun, enggak. Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu ini Rasulullah enggak tidur pada dasarnya tidur Rasul. Karena Allah perintahkan wa ja'alna al-laila libasa. Dia suruh malam kita berebah untuk mengistirahatkan badan itu. Kalau kita punya musuh di dunia ini, musuh kita itu sesuatu yang membahayakan kita. Membahayakan kita. Dengan sholat akan pergi jauh-jauh sesuatu yang membahayakan kita itu. Apa paling membahayakan kita? Iblis yang mengganggu. Sholat subuh diganggu iblis. Bangun tidur mengerjakan subuh, iblis ganggu. Sholat zuhur masih terus iblis ganggu. Beb, jin itu kalau siang tidur beb, kalau ba'da maghrib baru keluar. Wallahu alam. Iblis laknatullah ini profesornya iblis, profesornya jin. Jadi kalau hidup seseorang itu ngerti segala sesuatu yang gaib, termasuk malaikat Allah Subhanahu wa taala ini gaib yang kita imani, malaikat Jibril alaihissalam yang dikatakan Sayyidul Malaikah, termasuk Zainul Malaikah, malaikat yang paling bagus, malaikat Jibril, dan pemimpin malaikat Sayyidul Malaikah dikatakan.
Dan terus hidup itu Allah berikan apa sesuatu yang baik manfaat untuk dirinya, apa segala pemberian Allah yang diberikan malaikat Mikail alaihi salam, malaikat rahmah, memberikan segala sesuatu sehingga terus ketika di dunia ini Allah tutup. Yaumul Jum'ah kiamat itu Allah itu tiupkan sangkakala, malaikat Israfil alaihi salam ketika membunyikan itu trompet sangkakala, terus kiamat dunia ini segala sesuatu yang nyata, yang zahir ataupun yang batin yang enggak kelihatan. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah mengatakan apa? Beliau melihat kita ini manusia ini dari dua macam sisi. Bagaimana lahiriah kita, bagaimana rohaniah kita. Bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk akhirat kita. Bagaimana ilmu itu akan terbawa sampai mati, bahasanya seperti itu. Bagaimana itu caranya? Dengan keyakinan, dengan ibadah. Dan menjadilah seorang itu alim. Rasulullah katakan, kun aliman, kun aliman, kun aliman. Rasulullah menyuruhkan kita untuk kita menjadi orang yang berilmu. Seperti apa ilmu yang dibawa orang ini? Seperti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala terus katakan, wa tini waz zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna manusia. Manusia bisa untuk dia ini meninggalkan perkara-perkara yang haram. Manusia mampu untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nahi mungkar. Di saat kita malas mengerjakan salat, kita melawan itu kemalasan itu. Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad dalam kitab Sulhul Murid itu menceritakan tentang orang-orang para pencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mendapatkan keridhaan Allah, alhamdulillah. Kita hidup ini berharap untuk Allah Subhanahu wa taala selalu ampuni. Selalu ampuni segala kesalahan kita. Apa yang kita perbuat sesuatu yang haram. Apa kesalahan-kesalahan yang sehingga kita ini salah di mata Allah ataupun di mata manusia. Au muta'aliman, terus Nabi katakan, atau kita mencari, belajar, nyari ilmu agama. Kenapa? Andai kata kita melihat pohon kelapa tinggi. Nah, kita butuh kelapa, kita panjat pohon kelapa itu. Andai kata kita ini kepengen ngelihat bintang, pergi ke bintang. Ya tidur, mimpiin itu bintang. Ya, walaupun sesuatu yang nggak bisa kita jangkau, tapi kita berharap-harap, ya sudah mimpi terbang ke bintang. Misal ke bintang segala macam. Luar biasa. Segala pengetahuan yang gaib, alamul manam, terus dalam perkara-perkara mimpi, segala sesuatu yang Allah jadikan di dunia ini untuk kita tafakuri, untuk kita fikirkan. Al-Quran ditadabburi, apa ayat-ayat segala sesuatu itu firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita fahami. Allah mengatur segala sesuatu. Allah buat yang haram untuk kita tinggalkan. Allah buat sesuatu yang mubah ini yang boleh-boleh saja. Allah buat sesuatu yang makruh ini yang kalau kita tinggalkan mendapat pahala. Allah buat sesuatu yang sunnah itu kalau kita ngerti kebaikan dari Allah, as-sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dikatakan beliau ini ahlul ma'rifah, orang yang punya keramah di antara habaib-habaib yang luar biasa kekaramahannya. Kenapa? Karena dikatakan good bil anfas, kutub akan kehidupan. Kalau kita ngerti apa di belakang kita ngerti sesuatu yang ada di belakang kita ngerti. Karena pernah kita membalikkan badan melihat apa yang di belakang kita. Itu zahir. Tapi apa di saat kita merasakan sesuatu di sebelah kita atau jin atau sesuatu yang gaib, ya. Tapi di saat kita memperhatikan, kita melihat Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah lebih lagi memperhatikan seorang hamba itu di saat ia mencari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'rifat, mu'arrifin. Yang dikatakan dalam hikam Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari mengatakan apa min alamatul i'timad 'alal amali
nuhsanu raja ila wujudi zalali. Dosa-dosa orang alim itu, dosa-dosa wali-walinya Allah itu selalu mereka kerjakan di saat itu pula mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus dikatakan apa kalau kita merasa suntuk, sumpah, segala macam berat pikiran, di sana Allah akan mendekati. Itu orang yang karena apa? Selalu ia ngerti di saat dia susah, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Di saat terus bahagia orang itu, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan mengiyakan kebahagiaan itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Itu yang Allah ciptakan di dunia ini sebagai ibrah, penggambaran untuk kita melihat apa sih sesuatu yang membahagiakan hatiku ini, sesuatu yang membuat Allah bahagia, yang membuat Allah kuasa kepada seorang hamba itu Allah berikan cinta. Kenapa? Karena dialah seseorang yang disebut alim al-ulama, yang disebut para madhab, yang disebut sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hidup ini berharap sesuatu pahala. Kita hidup ini takut akan sesuatu di saat apa? Hati kita terkotori, tercemari daripada itu butiran-butiran dosa, maksiat-maksiat yang kecil sehingga bertumpuk-tumpuk terus menjadi sebuah perkara besar. Na'udzubillah min dzalik, sehingga Allah memberikan itu hukuman entah di dunia ataupun di akhirat. Itu pengetahuan yang dikatakan untuk kita fahami akan sesuatu yang Allah perintahkan. Dan Allah suruhkan kita ibadah, disuruh sujud, disuruh salat, disuruh puasa di bulan Ramadan, disuruh kita ngerti akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya kemuliaan seorang hamba itu dari seberapa takwa dia, terus menjadilah seorang itu ahlu tuqa, orang yang menggenggam di sebelah kanannya itu kebaikan, dan di saat keburukan itu akan terlepas dari tangan kiri, dan segala sesuatu yang Allah kehendaki yang enggak sama dengan kehendak kita. Apa? Karena Allah yang mengetahui apa-apa, sesuatu yang cukup, yang sesuai, apa yang mampu untuk kita bawa selama beban kita di dunia, memikul beban di dunia ini, yang dikatakan bahwasanya dunia sejnul mu'min, dunia itu orang-orang beriman itu seperti terpenjara. Ia di saat ia terus terlepas rohnya itu, ia masuk ke alam barzakh, baru dia merasakan kebebasan hasil maksud selama apa dunia dia mendapatkan khairiyah, kebaikan. Dan terus apa segala sesuatu sudah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan terus dikatakan al-ilmu an-nur, cahaya ini apa? Hadats Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan melihat, telinga ini akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Pandangan mata ini akan Allah berikan basirah sampai-sampai. Kenapa? Karena banyak bersolawat seorang itu, iya. Banyak dia menyebut nama nabinya Muhammad SAW. Iya. Hasil yang dapatkan seorang itu istiqamah, mudawamah dalam membaca ratib al-atas, membaca ratib al-haddad, membaca ratib al-idrus, membaca ratib al-kubra, membaca maulid Samtud Durar, membaca maulid ad-diba, membaca maulid ad-diyaul lami, dan kaza wa kaza dan seterusnya. Ini muzakir, orang ini yang ahli berzikir, al-musallin, orang ini yang rajin dalam mengerjakan salat. Ia enggak khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia orang ini ikuti akhlak al-basyariyah dari sifat dia Rasulullah yang dikatakan huwa basyarun la kal basyar. Sifat kemanusiaan Nabi Muhammad SAW ini yang apa yang menjadikan kita ini mengerti apa kebaikan. Segala sesuatu yang halal untuk dikerjakan, sesuatu yang haram yang harus ditinggalkan, sesuatu yang makruh yang andai kita tinggalkan kita dicinta Allah, sesuatu yang sunnah andai kita kerjakan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan seorang itu kemuliaan. Hujjatul Islam Abu Hamid dalam Ihya Ulumuddin mengatakan apa? Man habba ahli baiti dakhalal jannah. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan bahwa siapa orang itu cinta kepada keluargaku, Allah masukkan ke dalam surga. Dakhalal jannah. Apa sih surga? Segala sesuatu yang terbetik daripada zatiyah, dari an-nur, cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun akan terselamatkan dari apa segala macam perkara-perkara buruk, kecuali apa yang dikatakan asyirik.
kalau kita terpisah pikiran kita dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, terutama rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kalau kita ini orang yang pandai bersyukur. Nauzubillah min dzalik ya. Ini hati-hati. Golongan orang-orang yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak ngerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia khianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan ini orang azab. Allah akan jauhkan dari sajadah orang-orang itu. Allah akan terus dekatkan segala macam bala wal musibah. Segala macam apa? Karena dia merendahkan asbab segala sesuatu yang Allah jadikan di dunia ini. Allah sudah katakan dalam satu hadis qudsi, laulaka al-habib lamma khalaqtu aflak. Allah katakan segala sesuatu ini kita menjadi ngerti hadis Nabi SAW ini kehendak Allah. Kita belajar kehendak Allah, ada kemauan. Al-Imam Al-Haddad dalam Syarh Al-Murid mengatakan ada ba'is, ada greget kemauan kita untuk berusaha dalam dalam kita mengetahui aturan tatanan agama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beruntung orang itu, orang itu akan mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Bersihkan hati ini. Hati ini di sana ilmu tinggal. Jadi kalau hati ini enggak bisa netepin ilmu di sana, ada apa dengan hati ini? Atau hasad sifat iblis. Apa kibir? Kibir hati-hati, jangan sampai walaupun setitik, walau galil, walaupun setitik itu sifat sombong, haram surga. Kenapa sebabnya? Wallahu alam. Ada sesuatu yang Allah enggak kehendaki di hati kita ini. Kenapa? Karena hati kita enggak nyambung. Hati kita kurang memahami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal satu hadis Nabi SAW katakan, man ahya sunnati, siapa orang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka orang itu mencintai aku, mendapatkan kecintaanku. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaan Rasulullah, mencintai Rasulullah, kana ma'i fil jannah, orang itu akan bersama Nabi di dalam surga. Masuklah ke dalam surga orang itu menyangka. Karena apa? Karena dia pokoknya cinta kepada Nabi. Salat enggak diurusin, segala macam amal-amal baik enggak dikerjakan. Kata dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dan cinta dan cinta. Akhirnya termakan cinta, dia enggak ngerti. Apa hadis yang disebutkan di sana itu? Diberikan Nabi cinta, sunnah Nabi itu dikatakan Imam Bukhari Muslim itu yang dimaksud as-sunnah di sana, menghidupkan sunnah di sana. Kita mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau dia tinggalkan apa yang wajib yang Allah perintahkan, enggak akan ngerti sunnah. Orang yang jauh daripada rahmat Allah, orang seperti itu. Kenapa? Karena Allah jadikan malam ini ibrah, bahwasanya di saat malam itu akan enggak terlihat terang cahaya matahari. Dan Allah jadikan siang itu ibrah sebagai penggambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki di pagi itu. Semisal apa? Pertama membuka mata itu memandang apa di sekitar kita. Itu rezeki yang Allah berikan kepada mata. Terus ia carilah pencaharian, ia mencari nafkah keluar suami-suami itu untuk kebutuhan istri-istrinya. Kenapa itu wajib? Terus ngerti segala macam tentang apa pernikahan, segala sesuatu yang Allah jadikan. Kalau Rasulullah Nabi SAW bersabda, Nabi Muhammad, an-nikahu sunnati, man taraka sunnati falaysa minni. Dikatakan Nabi SAW, nikah itu sunnahku. Jadi kita ngerti, kita akan punya keturunan kalau kita menikah. Ya. Dan di sana Nabi katakan, man taraka sunnati, kalau kita ini enggak nikah, kita bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di sana disebut as-sunnah itu hadats Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpulang daripada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disifatkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qalbun ini apa tuh hati kita ini bisa mendengar segala sesuatu akan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis laknatullah ketika mendengar itu deru kaki Sayyidina Umar bin Khattab,
radhiyallahu an lari terbirit-birit iblis. Hakadha terus bagaimana kalau kita memahamkan diri akan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah barokah, sesuatu yang lebih yang Allah berikan. Bayangkan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jannah itu surga. Bayangkan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada kita hambanya. Bayangkan kita makhluk yang Allah ciptakan. Kita ini lemah manusia yang menggerakkan segala sesuatunya Allah. Di saat sakit kamu berteriak-teriak nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang waktu sehat lupa kepada Allah. Itu sifat manusia. Bersangka-sangka manusia baik, manusia sempurna, enggak mungkin. Al-jahil, orang bisa bodoh andai kata jauh dia dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus orang yang pandai bersyukur, bib, orang yang rajin salat, bib, orang yang banyak salawatan, bib, ini orang masya Allah, orang yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini min bani asabi. Hati kita tuh di ujung-ujung jari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pagi dia Islam, sore dia murtad. Kenapa? Karena ia ghaflah, ia lupa. Akhirnya seketika itu terjerumus dalam kesesatan. Langsung Allah mampu jadikan hal-hal seperti itu. Segala sesuatu sudah terang, ini terang, datang hujan. Ya, segala sesuatu. Terus lagi udara dingin, datang panas. Segala sesuatu Allah mampu. Bagaimana Habib? Karena aku merasakan kepanasan ini, aku kurang mengingat Allah? Pasti. Kenapa? Karena butiran keringat di saat seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan pikirkan. Kenapa? Karena orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kita manusia ini disifatkan Allah mengharapkan kecintaan Allah. Kita mengharapkan Allah rahmat kepada kita. Fattabi'uni, disuruh kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah akan terus berikan kepinginan kita itu. Kebahagiaan kita, enggak kita merasakan panas, enggak kita merasakan kering kepengen hujan, turunlah hujan. Enggak kita merasakan beratnya hidup, selalu ringan. Segala macam sudah. Terus di saat terdiam sendiri seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib. Orang yang buta, matanya enggak melihat. Habib Umar ini tunanetra, enggak melihat, tapi punya basirah, punya pandangan. Habib kalau baca Ratib Al-Attas, ana punya basirah, aku akan punya basirah? Iya, nah, pasti. Kenapa? Karena apa yang biasa yang didawamkan beliau radhiyallahu anhu bil anfas. Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, suatu amaliyah yang akan kita mendapatkan berkah. Dan terus seorang itu merasakan panas, dia sabar. Di saat orang itu merasakan susah, dia sabar. Mengharapkan segala sesuatu berdasarkan pengetahuan. Sesuatu yang tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan, fahuwa ra'dun, itu tertolak padanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sampai yang kita lihat ini jadi hisab di akhirat. Kenapa? Karena al-juhul, karena kebodohan. Sesuatu yang kita dengar ini terkadang menjadi hisab di akhirat. Mendengarkan maksiat telinga. Ke tempat-tempat kita melangkah, ke tempat-tempat yang enggak bermanfaat, itu menjadi hisab nanti di akhirat. Kenapa kurang seorang itu dalam memahami akhlak yang dikerjakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ummi, Nabi itu enggak bisa membaca. Ketika turun wahyu pertama di Gua Hira, Sayyidina Jibril alaihissalam ini takut kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Bib? Karena dikatakan di surah Al-Alaq itu syarat uz-zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada satu malaikat Dajjal itu satu, Allah ciptakan satu makhluk yang Allah tempatkan di mana, Nabi enggak ada yang beritahu. Malaikat zabaniyah ini malaikat yang ngurusin neraka. Itu enggak ada ujungnya besarnya. Kenapa? Karena neraka ini enggak berujung. Itulah makna al-ukhrawiyah, pemahaman akan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gagal ikuti sunnah Nabi Muhammad, kita enggak dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita jauh dari rahmat Allah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan? Iqra, bacalah. 3 kali malaikat Jibril mengatakan itu. Ma'a Nabi Gari, Nabi menjawab.
Iqra, bacalah. Malaikat Jibril suruh lagi, ma ana bigari, aku tidak bisa membaca. Wahai Jibril, Nabi lah ummi, Nabi enggak bisa membaca. Tapi kita ngerti, ini Sayyidina Rasul Nabi Muhammad SAW ini Allah berikan wahyu. Wahyu pertama itu surah Al-Alaq di Gua Hira ketika itu. Nah, kita ngerti, oh ya Allah, beliau Nabi, khabar, tersiar dari apa kita baca maulidnya. Kita ngerti Al-Quran dari tafsir-tafsir setiap ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita hamba Allah umat Sayyidina Muhammad hidayah, petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu petunjuk tapi khusus kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dibaca lagi, Iqra, kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang-orang yang hidup enggak selalu mengingat Allah. Alhamdulillah kalau seorang itu hidup selalu dalam melakukan amaliyah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Amalul khair, amal yang baik ya. Kalau orang nyuruh baca bismillah untuk melakukan maksiat, ini bukan sesuatu yang dihalalkan, haram hukumnya. Ada tempat-tempat di mana kita ini harus ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yabda'u khalqa. Allah yang membuat makhluk. Yuhayyu yumit, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan segala sesuatu. Dan di saat seorang itu mempunyai sangkaan baik, husnudzan akan dirinya, maka Allah akan buat dia sama seperti orang-orang sebelumnya sampai di zaman Madinatul Ilmin, kotanya ilmu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan ana Madinatul Ilmin wa aliyu babuha. Dan kita ngerti daripada pintu kota ilmu itu, Nabi katakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat di zaman Rasulullah SAW ini hidup. Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membawa amanah Nabi, terus Sayyidina Umar bin Khattab yang membawa amanah Nabi, terus Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga yang membawa amanah Nabi, terus khalifah yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidul Arab dikatakan, al-ulama us-sahabah dikatakan, yang pernah Rasul katakan la halla Umar Ali, enggak akan ada benarnya Umar kalau enggak karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi wafat Rasulullah, itu jenazah Rasulullah dimandikan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memandikan jenazah Rasulullah. Ketika itu Sayyidina Ali minum air jenazah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung seketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai ilmu awalin wal akhirin daripada karamatul mu'jizatu Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, terus kemana air jenazah itu, Bib? Allah turunkan di mana tempat yang Allah kehendaki. Nah, itulah bentuk daripada hidayah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu. Nur yang akan membuat hati kita bercahaya. Nur yang akan membuat telinga kita ini bercahaya. Sekujur badan ini menjadi munawar, bercahaya. Wujud kita mati, kita terwujur, kaku sudah menjadi mayit. Tapi tercium aroma wangi, ya seperti yang ada di Palestina. Di sana itu pejuang-pejuang Palestina, pejuang Hamas, ya. Di sana itu banyak orang-orang Palestina hafidz Quran. Dia hafidz Quran, tahfidz Quran. Akhirnya khabarnya itu tercium dia bau wangi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Allah berikan wadah hati kita itu bisa ilmu tinggal di hati kita, dan Allah berikan selalu ampunan. Karena semakin kita banyak melakukan perbuatan yang maksiat, Allah jauhkan ilmu dari kita. Karena Karena kendaraan kita itu dunia ini. Kalau di dunia kita amanah, gak khianat, kita akan digolongkan Allah Subhanahu wa taala orang yang mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita ini mukmin. Jangan kita ini orang yang beriman
Jangan kita ini semua manusia mati dalam keadaan gak ngerti Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.